Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama kita nih, ulama Indonesia, adalah salah seorang ulama yang namanya masyhur di dunia Islam, yang karya-karyanya bahkan dibaca oleh umat Islam dari berbagai pelosok dunia. Salah satu karya beliau adalah kitab tafsir yang disebut dengan At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil. Dalam kitab tafsirnya ini, dalam menafsirkan firman Allah Tsumma stawa 'alal 'arsy, tafsir surat Al-A'raf ayat 54, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan, wal wajibu 'alaina an naqta'a biqawnihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihati. Firman Allah Tsumma stawa 'alal 'arsy tidak boleh difahami dalam pengertian Allah bersemayam di atas arsy. Itu makna yang rusak dan batil. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan, wajib atas kita, wal wajibu alaina an naqta'a, wajib kita memastikan, menetapkan, meyakini sepenuhnya biqaunihi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihati, suci daripada tempat dan arah. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, tidak boleh dikatakan bertempat, apalagi dikatakan duduk di atas arsy, karena bersemayam itu maknanya bertempat. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Maka setelah menciptakan arsy, Allah tidak kemudian bertempat pada ciptaannya tersebut. Sebab jika demikian, maka berarti Allah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dan perubahan itu adalah tanda kebaharuan. Dan kebaharuan itu adalah tanda nyata daripada makhluk. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling besar atau tanda paling nyata dari kebaharuan. Kalau Allah berubah dari semula tanpa arsy kemudian bertempat pada arsy, maka berarti Allah seperti makhluknya. Mustahil demikian itu. Dari mana kita tahu bahwa matahari tidak layak dituhankan? Oleh karena dia berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bergerak, memiliki tempat, memiliki arah, berubah dari tempat ke tempat yang lain, dari satu arah kepada arah yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu menunjukkan bahwa matahari baharu. Allah Maha Suci daripada kebaharuan. Nah, karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani tidak menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ini Tsumma stawa 'alal 'arsy. Bukan, kata beliau, ini Allah bukan bertempat. Ayat ini bukan maknanya Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy, karena Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Para ulama kita menyebutkan terkait ayat ini Tsumma stawa 'alal 'arsy ay qasada ila khalqihi, artinya bertujuan atau berkehendak untuk menciptakannya. Tsumma stawa 'alal 'arsy yang dimaksud apa? Ay qasada ila khalqihi, berkehendak oleh Allah untuk menciptakannya. Adapun ayat lain firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini istawa ay qaharul 'arsy, yang menguasai 'arsy.
Ar-Rahmanu dia Allah Ar-Rahman. Alal arsy istawa, yang maha menguasai arsy. Tidak boleh ayat ini dimaknai dalam pengertian bersemayam atau bertempat di atas arsy. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.